هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini melalui streaming dari kota Bogor. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kegiatan Zoom melalui majelis taklim Wijaya mengaji ya, sahabat Wijaya, Masya Allah. Yang semoga Allah jadikan betul-betul persahabatan kita ini bisa menjadi penyebab Allah berikan syafaat di antara kita nanti di akhirat insya Allah. Yang Allah muliakan, pada perjumpaan kali ini kita akan bahas ya tentang pintu-pintu rezeki. Karena kalau bicara rezeki dalam Islam ini udah dipatenkan. Ketika bayi berusia 4 bulan itu kan diutus malaikat ke dalam kandungan seorang wanita. Yursalu alaihil malak, diutus malaikat. Yuktabu bi arba'i kalimat, ditentukanlah 4 kalimat, 4 ketetapan. Bikat bi rizki, rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi sakiyun aw sa'id. Ditentukan yang pertama rezekinya. Yang kedua ajalnya. Yang ketiga pekerjaannya. Dan yang keempat takdir tertolong atau tidaknya dia. Ini Rasul sampaikan ini bukan main-main supaya kita tahu sehingga kita punya semboyan dan semangat bahwa boleh jadi ya, tidak semua orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki gitu. Makanya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini nggak usah khawatir. Kita mesti bagusin iman nih. Dari pagi itu kalimat tauhid jangan nggak dibaca. Saya bikin di status WhatsApp gitu. Supaya terus mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Harus. Karena tidak ada kezaliman pada takdir yang telah Allah tentukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita. Kalau memang kita paham Allah dengan betul. Makanya ini penting banget nih, kita selalu belajar tauhid dan jangan bosan. Karena memang Nabi juga menyampaikan tauhid itu aja tauhid 23 tahun. Efeknya lihat sahabat, 3/4 dunia di tangan mereka. Jangan jadi anggota korun yang merasa sukses dengan kepandaiannya katanya gitu loh. Udah. Ya ketika korun mengatakan itu min ilmin indi, semua yang aku punya ini karena kecerdasan, karena ilmuku. Astagfirullahaladzim. Ini Allah telah atur. Anda kerja di sebuah tempat, Allah telah tentukan takdir. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yaluqas samawati wal ard bi 50,000 sana.
50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi sudah tercatat semuanya sudah. Lawang kita tinggal ngejalanin. Aneh. Berubah fungsi kita. Cuma gara-gara pengen dapat rezeki berbentuk uang, rumah, tempat tinggal yang nyaman, kita batalkan kewajiban-kewajiban ibadah kita. Sayang banget. Dulu dia rajin banget. Bener marbot. Tuh, musola mana yang dia nggak datang. Masjid mana yang dia nggak tengokin. Tiap hari dia keliling. Jadi mana dia? PLN, cek meteran. Intinya sih, ini orang dulu Masya Allah, ibadahnya cakep. Cuma pas dia udah sukses, nanya lagi, lu kemana aja bro? Sampai marbot pada nanyain, si Dudung nggak masuk, udah sibuk sekarang. Allah. Kenapa lu nggak kayak dulu lagi, ibadah lu berantakan? Aduh, tau deh bro, lu sekarang mobile banget. Ya habis gimana, gue juga pengen kayak dulu, standby selalu nungguin aja. Cuma kan gue sekarang sibuk. Ya gue rasa si Allah juga paham kali. Allah paham. Ketan gue colok, mati lu pakai pulpen nanti kalau ngomong. Allah suruh paham. Ente yang mesti paham. Allah berai. Astagfirullah. Jangan dunia ini mata'ul gurur. Dunia ini pengecoh. Orang terkecoh dengan dunia. Oh, terkecoh manusia dengan dunia. Terkecoh. Ya. Allah sudah katakan dengan tegas dalam Al-Quran. Lihat surat Al-Imran ayat 14 itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu inda husnul ma'ab. Allah sudah bilang, lihat supaya kamu nggak terkecoh. Tujuan hidupmu bukan itu perhiasan. Zuyyina lin-nas, dijadikan indah, dibuatlah syahwat manusia punya keinginan untuk memiliki apa? Minan nisa, pasangan hidup perempuan. Perempuan mana yang nggak dipengenin sama orang? Perempuan pengen laki, laki pengen perempuan, betul. Wal banin, punya anak. Siapa yang nggak pengen punya anak? Sampai ada yang pengen ngerubah keturunan. Gue cemong, pengen anak gue boleh-boleh jadi orang boleh, nggak apa-apa. Anak pesek, hidung anak tidur mulu, gak bangun-bangun, cari yang macam. Boleh. Gak apa-apa. Hak ente itu. Ente pengen punya bini, punya anak, boleh. Wal qanatiril muqantarah, perabotan rumah tangga. Jadi kalau punya rumah isinya cuma tembok sama ubin, kayaknya ada yang kurang di mata, betul. Bisa dilihat Soeharto. Di pojokan meja TV, masalah TV belakangan ada meja dulu. Ini rak baju, rak sepatu. Boleh. Panjangan. Tapi tetap nanti pada akhirnya yang bermanfaat. Karena min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan yang nggak bermanfaat. Rumah gede isinya nggak ada yang manfaat. Aduh, meja, bangku di mana-mana. Isinya cuma 2 orang, kan mubazir. Rumah gede yang punya jalannya miring, takut nyenggol kendi semua. Iya, kayak banyak orang di Lesuar itu kayak orang dulu kelas perot petatakan, pakai kagak bedebu. Jangan. Baju begitu. Yang di depan cuma 1-2, di kamarnya itu lemari yang bentuknya opal, melembung kiri kanan. Udah nggak muat dipaksain. Jangan. Itu memang dunia kayak begitu. Kalau boleh lihat orang-orang toko begaya main beli aja. Apalagi sekarang online kan. Tinggal pencet bayar urusan lagi dah kan gitu. Laki-laki pada tewas kalau gini mulu. Ya, betul-betul memang wal qanatiril muqantarah, perabotan rumah tangga. Minadz dzahabi wal fiddah, dari emas perak. Wal khailil musawwamah, itu khailil musawwamah, kendaraan-kendaraan pilihan. Unta, keledai dulu. Kalau sekarang kan nggak mungkin dong, masa kita ke kajian sahabat Wijaya naik kuda. Semua orang gitu di blok. Mana bro kajian? Mana? Sahabat Wijaya. Waduh. Pakai motor, pakai mobil. Pengen banget, pengen.
Yang punya kendaraan. Kendaraan buat dalam kota, buat luar kota, beda-beda tuh karakternya. Nggak apa-apa punya apa. Semua orang suka kok. Wal an'am, punya ternak. Bau paling asik. Wal hars, punya ladang yang luas. Ya. Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunia, tapi itu semua kenikmatan dunia. Wallahi inda husnul ma'ab, Allah tempat kembali yang baik. Bisa nggak semua itu membuat engkau tuh makin dekat sama Allah? Nah ini yang banyak terjadi. Ini orang waktu belum kerja, belum punya order, cakep agamanya. Udah punya kerjaan, remeng agamanya. Ya zaman susah sampai lecak tuh Quran dibaca mulu. Sekarang udah sibuk dia cat, Quran aja lupa naruh. Emang lagi liatin aja. Enggak kebaca, enggak. Rajinnya cuma Ramadan. Emang. Cuma dia paksa Allah. Buat apa ada ayat yang mengatakan alladzi anqadha zuhraq wa rafa'na laka dzikra. Kau angkat masalahmu yang memberatkan pundakmu karena zikirmu. Agama itu menjadi penyebab terangkat oleh Allah itu masalah. Cuma kalau dia diangkat, kamu masih kayak dulu gak? Tetap rajin ibadah. Enggak, itu masalahnya. Maka sering ditekankan jamaah yang Allah muliakan, dalam Islam ini hidup bukan masalah gagal atau sukses, kaya atau miskin, bukan. Sakit atau sembuh, bukan. Disuruh menjadi abdan syakuran, abdan saburan. Jadi orang yang bersyukur, jadi orang yang bersabar. Sekarang kalau terjebak dalam fenomena dunia, mataul hayati dunia, terkecoh dia. Gara-gara punya pasangan, gak mau bergaul. Gara-gara punya anak, repot sama urusan anak, gak pernah kenal orang lagi. Gara-gara senang mendesain rumah, sampai lupa, teman pada nungguin ditembangin. Masya Allah, repot sama emas. Emas di mana-mana ditaruh. Yang di kotak lain. Yang di leher lain. Tangan lain. Kacamata, bisnya emas. Mesem, giginya 3 emas. Ini orang kayak gunung-gunungan, banyak emas. Masya Allah, ya nggak apa-apa juga sih ya. Yang penting nggak melanggar syariat. Nah, Anda memberikan mukaddimah gini nih maksudnya supaya kita tahu nih ya bahwa tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang tuh punya rezeki. Nah, rezekinya ini yang kita mesti yakin. Nah, kalau rezeki itu pasti dikaitkan sama Allah. Karena Nabi mengatakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ajmilu fi talab. Karena kalau yang namanya rezeki yang baik adanya di sisi Allah. Dan tidak mungkin kamu dapat semua yang di sisi Allah kecuali kamu mentaati Allah. Ini yang kita pengen bahas nih. Ya, Indonesia ini kalau pengen berkah hidupnya, yang Islam yang baik, agama yang cerdas di depan ini. Kita bukan nggak boleh muamalah sama orang kafir, boleh, Islam memperbolehkan. Tapi kalau bisa orang-orang Islam itu diutamakan karena kita bicara berkah. Berteman juga sama orang-orang yang agamanya bagus. Ini bertemannya mau komunis. Yang nggak jelas, agama jelas Allah murka. Jangan. Almaru ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Tapi kan kita sukses dengan kita. Allah lagi ngeliatin aja sama malaikat ngeliatin. Ente bilang berkah dengan cara begini. Emang berkah dari siapa? Allah. Nah sekarang kalau penyebabnya nggak dibikin gimana? Penyebab itu saat ini lagi ngomong. Penyebab itu saat kita lagi bahas nih. Pintu rezeki. Tadi baru mukadimah tuh kita belum masuk materi. Ini beres johor kan ya? Pintu rezeki. Sebab deh pengen kita oyak tuh pohon supaya rontok tuh buahnya. Nah, karena kita diem aja rezeki dapat. Rezeki itu nggak identik sama uang. Ini nafas kita rezeki, sehatnya rezeki ini. Makanya Allah mengatakan, Nabi menyampaikan, man aroda hibsata fi rizki, wa yunza'lahu fi asarihi, fal yasir rahimah. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sambung silaturahmi. Dibahas. Silaturahim dan buatnya kayak Bani Israel. Suruh motong sapi laki, sapi perempuan, warnanya apa, gini. Jangan, harus tidak. Masya Allah.
Udah. Pokoknya silaturahmi. Temui teman-temannya kayak sekarang di Sahabat Wijaya. Lagi alumni SMP 12 ya. Insya Allah tahun 93 ini ada kelas kita semua. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan makin solid. Rezeki dibagi gara-gara mereka nih banyak juga nih yang registrasi Zoom. Coba kita tembak ke YouTube nih sahabat-sahabat YouTube, Masya Allah. Semoga ada keberkahan. Oke, kita bahas masuk materi kita. Yang pertama, kita disuruh mengkritisi iman. Kita disuruh mengkritisi iman kepada Allah. Surat Al-A'raf ayat 96. Ketika Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, seandainya seluruh penduduk di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah langsung yang ngomong, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Saya sering ke beberapa rig-rig penambangan minyak dan lainnya. Sering sampaikan sama teman-teman yang kerja di sana, ya, bahwa andai kalian bagus dalam hubungan dengan Allah, Allah sudah jamin, la fatahna alaihim barakati minas sama'i. Allah bukakan berkat dari langit. Dari langit ya hujan, dari bumi ya tambang. Cuma mau bilang apa? Kita nggak merhatiin ini ayat. Kita malah pakai teknik non-muslim yang berpikir ilmu. Saat ini hidup ini matematik. 3 tambah 7 sama dengan 10. Yang bilang 11 kan? Tapi kan memang kenyataannya begitu. Kita kalau mau dapat angka 10 kan harus 3 tambah 7. Belum tentu enak. 2 tambah 8 juga 10. 1 tambah 9 juga 10. 5 tambah 5 juga 10. Kalau tujuannya sama, bisa jalannya macam-macam. Di Islam itu bukan itu bicaranya berkah. Iya, siapa juga bisa nikah. Cuma paham nggak nikah itu syariat iman yang dikedepankan? Semua orang juga bisa puasa. Kenapa ada ayat turunnya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam? Orang yang beriman diwajibkan puasa. Siapa bisa orang mau operasi puasa, yang lagi diet puasa, lagi ngambek nggak mau makan puasa juga macam-macam. Tapi demi Allah, bukan itu yang Allah pengen, bukan sama dengan pekerjaan. Prinsip dikatakan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Betul. Orang kalau mau sungguh-sungguh pasti dapat. Lawang burung saja yakdu khimasan, wataruhu fitonan. Terbang asal dia mau terbang pagi, pulang bawa makan. Nah, yang dibutuhkan itu iman. Makanya saya tekankan sekali teman-teman, tolong deh. Pintu yang pertama ini kita bicara iman. Iman ini penting. Makanya kita kalau kerja, teman, sahabat, pegawai, yang direkomendasi pertama yang imannya bagus. Penyebab datangnya berkah. Ya. Gimana caranya kita punya seperti itu. Makanya saya lagi berpikir sama teman-teman, gimana anak pesantren ini kita persiapkan supaya bisa menjadi pekerja-pekerja yang memang agamanya bagus. Dialokasikan. Kerjasama kita sama orang-orang yang belajar agama nih, paling nggak mereka punya dasar keagamaan, paling nggak takut dah sama Allah. Kerja-kerja, tapi sholatnya Masya Allah. Zikirnya, ibadahnya. Karena ini yang bikin berkah perusahaan kita. Bukan nggak boleh yang kerja sama kita orang kafir aja boleh. Cuma kalau dia bagus imannya, ibadahnya rapi, berkahnya ini bakal turun. Ini yang kita pengen. Yang kedua, kebuka. Kita coba buka lagi nih yang kedua. Pintu rezeki untuk memancing datangnya rezeki yang kedua ini. Ya ini kita harus beramal soleh. Karena iman saja nggak cukup. Ya surat favorit yang sering kita baca itu wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Orang kalau beriman saja rugi. Beramal juga rugi. Iman dan amal, dia beramal, dia nggak rugi. Karena dengan iman ketika dia beramal, dia tahu
bahwa rezeki udah diatur. Sampai ninggalin sholat, emang nambah tuh rezeki? Enggak. Botat, ada kalau nggak lembur, Tat. Nggak bisa, Tat. Makanya ada lembur, Tat, buat tambahan. Dia nggak tahu besok dia sakit. Nambah masukan, keluar juga lebih. Sampai nggak sholat subuh. Begadang, bayangin aja. Yang pusing disuruh bayangin dia begadang. Tahu dah, akhirnya gara-gara lembur nih, subuh bareng duha. Astagfirullah. Kau gadaikan akidahmu untuk dunia. Ini kan 2 huruf. Bodoh sekali dia orang. Ini idiot over nih orang ini. Dia gadaikan ibadahnya untuk urusan dunia yang tambahannya sedikit. Padahal Allah janjikan orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh diberikan kekayaan melebihi langit dan bumi. Buat tambahan doang digagalin itu. La quwata illa billah. Terus kalau udah kaya lu mati gitu. Heran ya, nggak paham nih orang. Suruh beramal soleh. Di surat An-Nur ayat 55 Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Nah ini kalau iman nggak dikedepannya agak susah dipahamin ayat. Karena Allah janji. Kita kalau orang janji aja kita percaya. Sekarang Tuhan ente yang nyiptain ente jadi cakep, ganteng, manis, lucu. Janji. Masa nggak ya? Dudung Marfawi janji. Lihat kita Kang bohong. Apalagi Udin Portal. Tenang Pak, jagain Pak mobil. Percaya gitu. Ini manusia yang remeng-remeng. Kenapa kalau Allah janji kita nggak yakin? Padahal Allah mengatakan di ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Kata Allah, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Tapi yang nggak beriman nggak dijanjiin. Maaf nih. Makanya yang kira-kira nggak beriman, yang dari ini baru bertobat supaya imannya cakapan dikit. Karena janji Allah memang dikhususkan buat orang beriman. Wa amilus shalihat, dan dia mau beramal soleh. Makanya pintu rezeki yang kedua udah kebuka tuh amal soleh. Sekarang beriman aja nggak beramal soleh buat apa? Ya kayak pohon tanpa buah. Tahu pohon tanpa buah diapain? Ditebang buat kasok, buat reng, buat kayu bakar. Tapi kalau pohon ada buahnya, dijaga, diberikan pupuk karena tahu ada panen yang rutin. Masya Allah. Kata Allah, la yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan kemampuan padanya untuk memimpin. Memimpin dirinya, memimpin keluarganya, bisa membuat lapangan pekerjaan. Punya prinsip dalam hidup, izahnya nampak. Kecil kepala lebih mantap ketimbang gede ekor kakap. Jelas. Allah bilang, kamastakhlafal ladina min qablihim. Seperti orang sebelum dia. Dulu banyak orang-orang yang seperti dia. Imannya, amal solehnya, membuat dia mampu memimpin. Makanya kalau lihat pemimpin, lihat yang cakep agamanya. Ini yang remeng dipilih. Ya udah remeng semua. Udah. Kata Nabi, kayak kita megang butut sapi. Nggak tahu udah sapi mau kemana tuh. Kalau udah begini, sabar dah. Kama stakhlafal ladina min qablihim. Wala yumakinanna lahum dinahum alladhi irtada. Bahkan Allah mantapkan agama yang Allah ridho. Maksud apa ini? Agama Islam. Waraditu lakumul Islam ad-dina. Aku ridho Islam sebagai agama. Wala yumakinanna lahum dinahum alladhi irtada. Allah akan ridho dengan agamanya. Islam yang dimaksud. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfim amnan. Bahkan Allah tukar rasa takutnya dengan ketenangan. Takut. Nonton gimana nih kalau terjadi perang. Ya memang Allah
Allah pasti tolong ente. Zaman dulu aja pelor nggak bisa nembus, kalau orang kata dia mati. Dulu bro, dulu buruk perang zaman Belanda ditembak, kagak mati. Belanda nembak. Kan dia lagi deket pohon, wah kagak mati. Yang kena pohon, kan Allah belajar. Itu hak Allah, gak usah khawatir. Ini negeri merdeka atas berkat rahmat Allah. Yang kira-kira nggak dapat rahmat Allah bakal diseleding malaikat, tenang aja. Gak usah khawatir dah. Ya, kitanya istiqomah supaya datang bantuan Allah. Emang ini para koruptor, ya, orang-orang munafik, pejabat-pejabat di negeri ini, emang Allah diem aja. Allah lagi liatin aja diulur, namanya istidraj. Lagi cari akal gimana bisa jual di negeri. Susah biji cermek kalau kita ngomong, dengerin nih. Di mana juga yang namanya orang-orang nggak baik, Allah pantau. Allah butuh bahan bakar neraka, uquduhan nas wal hijarah. Uquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu kan dengan manusia dan batu. Ya, kalau nggak ada orang yang kayak begini, neraka susah nyala. Makanya sengaja dibikin, udah deh, jangan kewarnain, biarin. Yang penting kita istiqomah, tetap jadi anak bangsa yang iman Islamnya bagus. Ya, nggak usah khawatir, tenang aja, Allah jaga kita. Tapi tolong agama kita bagus. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan. Bahkan Allah ganti rasa takutnya, Allah ganti dengan ketenangan. Kenapa? Ya budunani, karena dia menyembah aku saja. Dia nggak pernah datang ke dukun, nggak percaya horoskop bintang-bintang, dia nggak tatoyur, mau buka usaha nggak pakai jimat-jimatan, pakai aji-aji yang di rumah, galak beras direndam, dikumprak tiap pagi, air dikepret, udah foto si fulan tempel nih, jauh anak ngambil di Kalimantan nih, Masya Allah. Anak ngambil di Irian nih, di mana? Hei, itu semua syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Syirik itu penyebab datangnya bala. Ini COVID-19 ini, corona ini nggak beres-beres. Karena syirik nggak dibenahi. Dianggap lumrah dan biasa. Bahkan jasa dukun dipakai buat musuh corona. Coba, kan bodoh sekali. Karena kita kurang bagus agama. Suruh beriman, beramal. Ya budunani la yusriku bi syai'an. Tapi kata Allah, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Tapi kalau udah dijelasin seperti ini, mereka tetap pada pendirian mereka yang salah, Allah mengatakan ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang fasik. Ulaika humul fasiqun. Mereka orang-orang fasik. Mereka orang-orang munafik. Tetap anteng-anteng saja. Lawang dalam kondisi kena wabah COVID-19, corona, malah menari-nari di atas penderitaan orang, malah dagang. Ya, kalau negara-negara Islam kan kondisi kayak begini berlomba-lomba, sedekah masker, sedekah cucian tangan, ya, bantuan sembako, ini enggak, malah dagang. Jadi kita ini unik banget nih, iman kita pada berantakan kalau nggak dilurusin, Masya Allah. Akhirnya makin terpuruk kalau kayak begitu. Kenapa? Karena kita bermaksiat sama Allah. Yang ketiga, terbuka pintu rezeki yang ketiga ini karena memang banyak bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah. Surat Ibrahim ayat 7 ketika Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengumandangkan apa yang dikumandangkan sama Allah, la in syakartum, kalau kalian bersyukur. La in syakartum ini sifatnya past dan lampau. Kalau kamu telah bersyukur, la azidannakum, maka akan kami berikan, la azidannakum, akan kami tambah, kata Allah. Akan kami tambah.
Akan kami tambah. La in syakartum la azidannakum. Akan kami tambah. Allah janji. Kalau kau bersyukur, ku tambah. Kalau kau bersyukur, ku tambah. Nah, Allah yang bilang. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah. Nah, tentu mungkin yang mesti dijelaskan nih cara syukur. Cara syukurnya gimana, Ustaz? Ya, cara syukurnya ya Anda memfungsikan nikmat yang Allah berikan. Masih muda atau merasa muda, berkarya, itu izzah harga diri. Harga diri. Jangan sampai Anda nggak memaksimalkan, harus. Atau mungkin Anda orang yang punya rezeki berlebihan. Ayo, lagi begini bukan haji mumpung, bukan malah bisnis masker. Gimana caranya membantu masker gitu kan. Anda punya ladang yang luas, sawah pun panen, sedekah beras. Itu bentuk syukur. Punya negeri yang subur makmur, gemah ropah loh jinawi ini. Ayo bekerja, gali tanah, tanam pohon, tegakkan zakat pada setiap panen. Bukan ngayal ngimpor. Heran. Ibu-ibu nanam kangkung tuh paling gampang, Bu. Yang nggak usah beli, yang bisa ditanam ya tanam. Yang perlu dibeli ya dibeli, sehingga nggak banyak pengeluaran gitu loh. Hati-hati terjebak dengan bisnis online ini. Sekarang orang dagang tuh gampang banget. Bahkan pasar nyampe ke rumah. Sekarang belanja bari merem juga bisa. Nyender di tembok, lagi nyender di bantal, bisa belanja. Dulu nggak bisa. Dulu orang kalau mau belanja ke pasar, sekarang pasar nyamperin kita. Emang. Akhirnya kita nggak bersyukur. Kalau di pasar kan kita ketemu orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Pak? Baik-baik, alhamdulillah. Tumben Ibu iya, beli cabai, cabai di selo itu. Masya Allah. Ya, jadi ada silaturahminya. Ketemu orang-orang, Ibu mau beli apa Bu? Sama, cabai kan itu cabai sini. Artinya ada dialog. Kalau sekarang nggak, orang ego, nggak ada silaturahmi. Nabi bilang silaturahmi itu manjangin umur, niatin badan, rezeki gampang. Itu semua syukur. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kau berbuat ingkar, azabku pedih, kata Allah. Ya, udah bismillah, bersyukur. Bagi yang orang laki nih, Allah dengerin yang orang laki nih, para alumni nih. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anak, sebesar apapun namamu di hadapan anggota kamu, di hadapan pegawai kamu, tolong jangan nomor duakan ibu. Kunci sukses. Ibu, ayah, baru kita bicara yang lainnya. Keluarga kita, anak kita, istri kita baru. Sayang sekali. Malah banyak orang yang terjebak dalam kesalahan. Padahal kesempatan berbuat kebaikan. Masya Allah. Ayo, letakkan semua pada tempatnya. Kita pengen ngalah berkah. Itu bentuk syukur. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kasih, apalagi kalau hari-hari penuh keberkahan, hari Jumat pagi terus temuin orang-orang tua kita, ya, sampai betul-betul dia merasakan bahwa berasa punya anak. Mumpung masih ada. Kalau udah nggak ada gimana, Ustaz? Ya kan tante kita kan juga orang tua kita, om kita orang tua kita. Jangan sampai nggak silaturahmi sama mereka. Apalagi yang di kampung, yang susah keadaannya, tolong direspon. Tapi itu yang ketiga, ya banyak bersyukur. Ini tangan kalau pengen sehat, bergerak, salaman, ngasih sedekah, nafkah. Kata Nabi, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas nih, kata Nabi, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya
khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu namanya bersyukur. Kaki ini melangkah. Bukan nggak boleh pakai motor, pakai mobil. Boleh. Silakan saja. Cuma kalau kita bisa berjalan ke masjid, ketemu banyak orang di pinggir jalan, itu lebih afdol. Insya Allah kaki kita jadi sehat. Tapi kalau kaki sehat masih muda, ke masjid nggak mau jalan, silaturahmi ogah. Ini yang begini mah umur belum 40 udah ngomongin merek obat yang begini. Asam urat, ngilu-ngilu, apa dengkul kopong, kurang sumsum, kurang cairan. Ada juga beginian yang ngomongin merek obat, belum merek obat. Coba, jangan kita nggak pengen yang seperti itu ya. Baik, kemudian Al-Ankabut ayat 45 menjadi pembuka rezeki yang keempat. Disuruh mendirikan sholat. Sholat ini juga Masya Allah. Lata inna sholata anil faksai wal munkar. Di pembuka pintu rezeki yang keempat, Allah berfirman, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Dan tegakkanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, Allah yang bilang. Kata Allah, kita disuruh menjadi orang yang betul-betul paham, menegakkan sholat. Ada perintah, wa aqimis sholat, dirikan sholat. Inna sholata, karena sesungguhnya sholat, tanha itu bisa mencegah anil faksya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kita ini kan manusia tempatnya salah. Nggak ada orang yang maksum, walaupun namanya si maksum. Nggak ada orang yang suci, walaupun namanya si suci. Kenapa? Karena dikatakan sama Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Kullu bani Adam khata. Kecuali yang ngikutin teori Darwin. Turunan monyet, nggak tahu deh. Kalau kita anak Adam punya keyakinan, kullu bani Adam khata. Bahwa setiap turunan Adam pasti punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah yang mau bertobat. Nah, perintah mendirikan sholat ini sebagai wasilah. Wasta'inu bis-sabri. Jadikanlah akibat sholat dari zikir ini, dirikan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai tolong. Tanha anil faksha wal munkar. Dengan sholat ente nggak berbuat keji, ente nggak berbuat munkar. Iya. Kuncinya sholat. Ini anak durhaka, lihat sholatnya. Ini orang tua zalim sama anak-anak, ya lihat sholatnya. Suami berantakan nih, tanggung jawab sama keluarga, lihat sholatnya. Ini bini juga sama mertua, astagfirullah, sama ipar kagak angkut, sama laki kagak nurut, lihat sholatnya. Sholat tadi, ya lihat muamalah dia sama Allah. Riaknya coba lihat. Nggak ada yang namanya sesuatu pada tempatnya salah tuh nggak ada. Semua betul. Makanya apa Allah yang salah? Dibilang sholat tanha anil faksa wal munkar. Ya enggak lah. Dari zaman dulu diturunkan ini syariat. Nabi dipanggil Isra Mi'raj untuk dapat perintah sholat. Supaya tahu umatmu itu tercegah tidak berbuat keji dan munkar kalau sholat. Makanya nih anggota-anggota legislatif di gedung MPR, DPR. Coba ada sholat suruh pada perhatiin. Ini sholatnya berantakan ini. Muamalah dia sama Allah rusak sudah. Padahal Anda yang mau dikarantina sebelum jadi pejabat 40 hari sholat berjamaah, kata para sahabat radhiyallahu anhum, dipastikan hilang sifat munafik dalam dirinya. Ada yang mau ngerjain, kalau nggak ada munafik nggak asik juga. Astagfirullahaladzim. Ya. Syariat Islam yang tegas dan jelas dikesampingkan. Ya kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kesampingkan sekalian dia.
Lawang syariat jelas Allah turunkan, Nabi sampaikan. Halal jelas, haram jelas, subhat juga jelas. Wa yushakkikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wali man tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk, al-halal bayin wal haram bayin, halal jelas, haram pun jelas, halal haram tengahnya syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidinihi wa irdihi. Orang yang menjauhkan syubhat, menjaga agama dan kehormatannya, hukum jelas. Ini muslim, ini kafir, ini halal, ini haram, syubhat jelas. Malah dia kesampingkan. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kembalikan dia sejauh mungkin. Terjadi. Orang Islam diatur sama non muslim. Orang alim diatur sama orang bodoh. Terjadi sekarang. Lihat. Kalau sudah begini, fantasi di saat tunggu kiamat. Dan kita bagaimana? Tadi kan sudah sampaikan di ayat 55. Buat kita yang dalam kondisi seperti ini, baguskan iman dan Islam gitu. Dan banyak beramal soleh. Nanti Allah yang bakal mengembalikan semuanya. Gak usah khawatir. Gak ada yang namanya setan menang sama manusia. Gak ada ceritanya. Dia jago ngegoda, cuma kita bisa bertobat sama Allah. Terbuka dengan yang kelima, yakni membayar zakat, berinfak di jalan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 276. Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Tolong yang di kantong yang masih ada ATM konvensional, ya mulai besok atau mulai hari ini kalau bisa, jangan lagi pakai bank-bank konvensional. Anda muslim harus tahu, konvensional itu riba. Ahallallahul bai' wa harrama riba. Yang Allah halalkan itu jual beli, bukan riba. Maka di Al-Baqarah 276 tadi mengatakan, yamhaqullahu riba. Allah musnahkan riba. Wa yurbis sadaqah. Allah akan suburkan sedekah. Ternyata rumus tajir itu sedekah. Dan sedekah itu nggak perlu yang besar-besar. Merutinkan saja. Ya, dapat rezeki bulanan, coba dipilih orang tua dikasih, ya, fakir miskin dan lain sebagainya. Kalau yang wajib ya jelas dikedepankan. Orang tua, istri, anak tuh wajib. Yang lainnya sunnah. Nggak susah nih suami yang begini. Nggak bakhil, nggak koret, nggak kutut, nggak purik. Ya, kalau udah megang semua kebagian. Yang begini, Allah bilang, yurbis shadaqat, akan sugih hidupnya, ini berkah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah amsalkan perumpamaan nafkah yang dikeluarkan, sedekah yang dikeluarkan jalan Allah ini seperti satu biji padi yang ditanam, tumbuh 7 cabang. Tiap cabang ada 100 biji. Sedekah begitu. Mana qasat sadaqatum min mali, tidak kurang hartamu karena sedekah. Bahkan unfik, infakkan hartamu, Allah infakkan. Infakkan hartamu, Allah infakkan. Sampai ada sebuah riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini Bukhari Muslim meriwayatkan. Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalfan wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ma min yawmin yusbihul ibad fihi, tiada pagi hari melainkan ada 2 malaikat turun. Allah turunkan malaikat tiap pagi. Illa malakani yang zilani, ke bumi ini. Fayaqul ahaduhuma, salah satu di antara kedua malaikat itu saling berdoa. Yang pertama mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalfan. Ya Allah, tolong dong Allah, ganti dengan kalimat banyak orang yang berinfak. Fayaqul al-akhar, yang lainnya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Duhai Allah, tolong Allah, berikanlah, timpakan kepada orang yang kikir ini kehancuran.
Jadi malaikat doain kita. Ayo sedekah subuh, boleh sedekah duha, apa aja. Ya, yang bisa kita kasih apa aja boleh. Ini mendatangkan kebaikan. Iya. Terus telepon masuk, suara kecil gimana gedenya ya? Udah mentok. Jadi unmute kali ya. Ya, jadi yang kita bahas terakhir pada bahasan kita ini yang terpenting, yakni hidup qanaah. Ini pun membuka pintu rezeki. Banyak pintu-pintunya. Tapi yang keenam ini saya sampaikan karena waktu yang memungkinkan kita ingin berdialog. Yang keenam ini qanaah. Dengan karunia Allah. Belajar nerima takdir. Orang kaya itu bukan karena harta, qanaah. Kata Rasul, kata ulama. Idza kunta dza qalbin qanu fa anta wa sahibud dunya. Kalau kamu memiliki hati yang qanaah, hati yang nerima, nggak pernah komplain dengan takdir Allah. Fa'anta, maka kamu wa sahibud dunya sawa. Maka kamu dan orang yang punya dunia yang kaya sama. Orang kaya mau ngapain? Jajan, orang kaya. Dia kaya tapi jajan mulu. Orang kaya baru. Kalau orang memang dasarnya kaya, nggak banyak jajan. Bahkan dia banyak sedekah. Buktikan bahwa kita kaya. Ini orang kaya baru dia mau gusukan. Jadi semua pengen dibeli yang selama ini dia nggak punya, dia nggak pernah coba, dia rasain. Nggak boleh. Al-qanaatu kanzun la yufna. Qanaah itu harta yang tidak akan pernah sirna. Belajar bersyukur. Nggak harus beli baju baru tiap lebaran. Lawang yang tahun kemarin belum dipakai. Nggak harus beli makanan lawang yang ada yang bisa dimakan. Itu qanaah. Ini lapar mata, semua pengen dibeli. Semua pengen dibikin. Ini orang lambungnya gede apa. Semua pengen dicoba. Kayak orang mau buka puasa, lapar, semuanya enak. Pas habis buka, enggak perut langsung. Al-qanaatu kanzun la yufna. Qanaah merasa cukup dengan takdir Allah itu kanzun. Betul-betul harta yang paling bermanfaat, tak pernah sirna. Ya, jangan banyak komplain. Jangan banyak komplain. Jadi kita kadang-kadang banyak komplain dengan takdir yang telah ditakdirkan. Tentunya hidup ini sesuai kebutuhan. Jadi kalau memang Anda butuh mobil, butuh motor, karena memang sudah butuhnya, apa beli. Tapi kalau belum butuh, ngapain koleksi? Garasi lega yang punya jalannya mirip. Penuhan dipakai kagak, mendingan jual, jadiin ambulan. Kasih ke yayasan yang anak-anak kalau sakit gampang dibawa. Kasih ke tempat-tempat penghafal Quran buat gampang mereka untuk mengajar. Berikan motor mobil yang sederhana buat guru-guru mengajar. Manfaat. Ngembrek di pojokan garasi. Sampai bahannya pada kempes hilang angin. Ngapain? Gak ada manfaatnya. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Karena bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang gak bermanfaat. Ya, ayo dong. Jangan sampai terjebak dalam kesalahan. Ini penting. Karena itu jamaah yang Allah muliakan, kita berharap 6 penyebab terbuka pintu rezeki ini bisa membuat kita menjadi orang yang yakin. Allah memang menciptakan kebaikan ini untuk diikutin. Maka tolong perhatikan sekali lagi sedikit diulang. Kritisi iman kita. Jangan banyak komplain. Ada hukum sebab akibat. Kita yang salah, Allah nggak pernah salah. Iman kita yang rusak. Kita yang nggak yakin sama Allah. Badai pasti berlalu. Bangkai dibuang tengah laut pasti minggir juga. Yang namanya sakit pasti ada sembuh. Iya, kita harus yakin. Ya. Dan kita berhusnuzan kepada Allah. Yang kedua, beramal saleh. Orang yang beriman dan beramal saleh memberikan hayatan kehidupan. Mana amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falyuhyihi hayatan thayyibah. Diberikan kehidupan yang baik. Dan yang ketiga, ya ini mensyukuri nikmat Allah. Ayo dong, ya. Wake up, man. Bangun. Wake up anak bangsa, bang. Negeri kita sedang butuh kalian. Kalau nggak negeri kita bakal diketeng sama si asing dan si asing.
Karena putra daerahnya, putra bangsanya ini nggak bergerak. Kompak dong, jaga upah di antara kita. Ini negeri titipan Allah, jaga bareng-bareng, jaga upah di antara kita. Nah, ya solusinya belajar supaya kita nggak terjebak dalam perbedaan khilaf. Kemudian yang keempat, dirikan sholat. Bagi orang laki, udah bismillah. Jangan sampai nggak ke masjid, lagi nggak berjamaah, jangan. Wah, harga diri kita tuh laki-laki itu mempertontonkan kesempatan ibadah. Karena perempuan di rumah yang paling baik. Anda pengen jadi laki-laki yang soleh di masjid. Karena perempuan soleha itu sholatnya di rumah. Jadi kalau laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Suami yang remeng kalau begitu. Makanya takut aja ambil keputusan. Nggak takut sama dalam kezaliman yang dia pertolong sama keluarganya. Kemudian yang kelima, tolong jangan sampai kita nggak bayar zakat, kita nggak berinfak, kita nggak bersedekah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki kepada kalian untuk nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kasih kepada mereka melalui kamu untuk mereka. Baik, kemudian yang keenam qanaah. Qanaah artinya betul merasa cukup dengan apa yang Allah takdirkan. Nggak gampang komplain dengan takdir dan dia berhusnuzon. Allah musta'an. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan berdialog dijawab. Silakan yang disampaikan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil. Jazakallah khairan Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Ya, silakan. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya bacakan dulu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, setiap hal di dunia ini sudah Allah tetapkan, termasuk hal rezeki dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apakah jika dengan kita berdoa bisa merubah ketetapan Allah Ustaz? Baik, barakallah. Nah, ya, Nabi yang mengatakan la yarudul qadha ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Cuma memang takdir yang bukan kauniyah. Kalau laki pengen jadi perempuan berdoa ya nggak bakal keturutan. Perempuan pengen jadi laki ya nggak bakal keturutan. Tapi mungkin kalau memang sifat kita orang yang keras kepala berdoa pengen jadi lembut, mungkin dengan sebab yang dibuat. Kita terlahir dalam kondisi miskin, kita bekerja dan berdoa mungkin bisa berubah ya. Karena ada ayat lain yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betul sekali. Allahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Ini pertanyaan kedua Ustaz. Iya. Kalau belum punya pekerjaan tetap nih Ustaz sebagai suami, tapi istri punya dagangan. Jadi membantu istri untuk mengirimkan dagangannya. Kadang istri suka mengeluh supaya Ana segera dapat pekerjaan. Yeah. Saya tanyakan Ustadz, apakah saya termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu karena menganggur dan berdosa selama saya belum mendapatkan pekerjaan tetap dan belum bisa menafkahi keluarga Ustadz? Iya, sebenarnya sih harusnya tetap keluar ya, jangan pada ngendon di rumah. Tikungan bukan 3, sumur, dapur, kasur, sumur, dapur, kasur, bukan. Walaupun dua kiri dan kanan kan di luar itu kan bumi Allah ini luas. Ya buat teman-teman yang masih nganggur terus berusaha, jangan kalah sama keong. Keong lelet punya rumah. Keong di lockdown masih bisa gawe. Masa kita kalah sama keong? Ini Indonesia men, ya, jangan kalah sama mayit. Mayit punya 2 kali 1. Masa kita hidup aja nggak punya semeter-meter aja. Cuma belum ketemu selah aja sebenarnya ya. Makanya silaturahmi, datang ke orang-orang yang betul potensi untuk bisa memberikan masukan dan nasihat sama kita. Ya, bantu doalah. Mudah-mudahan kita dengan teman-teman tajir nanti insya Allah nih pengen membuka kursus pengusaha nanti ya, di Bogor nih. Buat teman-teman yang resign, teman-teman yang putus di PHK, kita akan coba berikan kursus 1-2 bulan itu nanti akan terbuka lah lapangan pekerjaan baru insya Allah ya, karena perlu direspon juga karena nggak semua orang mudah untuk mengatakan gampang kerja ya. Ya mudah-mudahan dengan kita berusaha Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi intinya sih orang laki keluar.
burung saja asal mau keluar balik bisa bawa makanan. Yang khimasan matalu bitona. Ini sudah nganggur, ngembrak di rumah pakai cucian kotor di pojokan, pindah tempat, geser tempat, main handphone mulu, astagfirullahaladzim. Sekali ngobrol nyalain pemerintah mulu, kan capek denger. Kreatif lah, jadi orang yang betul-betul kreatif. Allahu Akbar. Ustadz, kita coba pertanyaan langsung dari jamaah. Mas Warta Ahmad Winata, boleh di-unmute. Ya. Silahkan tanya langsung pada Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustadz, saya tadi mendengar tanya rezeki dan pekerjaan itu udah ditakdirin oleh Allah, ya kan? Iya. Yeah. Nah terus apabila kita bekerja di salah satu tempat yang secara ilmu kita tahu kalau itu tempat yang haram gitu ya kan, kayak jual hamar gitu. Ya, dan itu apakah salah satu takdir Allah juga, Ustaz? Iya, makanya beriman kepada takdir baik dan takdir buruk itu penting. Semuanya di muka bumi ini takdir. Ketika ditakdirkan dengan keburukan, karena ada sebabnya, tugas kita untuk menjauhi takdir yang buruk. Kayak dulu Umar Ibn Khattab ketika dikabarkan bahwa di Syam itu terjadi wabah penyakit taun. Takdir beliau itu kan untuk ke Syam. Beliau menghindar. Kata beliau, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Iya, aku berlari dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Nah, jadi kalau kita memang sudah tahu ini buruk, ya jangan enjoy. Lagi kan memang Allah yang takdirin. Iya ada usaha bro, ada usaha. Jelas tahu kan kita baik. Akal kita nggak terima. Berusaha. Nah ini yang dikatakan orang-orang yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah karena menghindari takdir yang buruk. Allah. Nah. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari mengenai ini Ustaz. Kita kan kalau berbisnis atau bermuamalah diutamakan dengan saudara-saudara kita muslim lainnya gitu Ustaz. Terus sekarang ini kenyataan yang dihadapi oleh banyak teman-teman yang suka cerita gitu ya. Kenapa sih kita kalau muamalah sesama muslim itu kayaknya orang-orang muslim itu kesannya kayak susah gitu, kayak ngambil untung dari temannya gitu. Kalau mau apa maunya gratisan gitu loh, Ustaz. Itu yang kita hadapi realita dari teman, minta harga teman banget gitu, Ustaz. Itu menyikapi hal-hal kayak gitu gimana ya? Jujur itulah kenyataan yang ada di negeri kita. Jadi kadang-kadang sama non-muslim, sama orang yang kita nggak kenal, kita bisa bisnis secara sportif. Kalau sama yang kenal pengennya malah gratisan. Harusnya kan kebalik ya, sama yang kenal kita support gitu ya. Atau sebaliknya gitu. Ini sudah membutuhkan pengajaran ya, supaya disampaikan kepada dia bahwa kalau orang Islam harusnya saling tolong-menolong, namanya wala dan barok, namanya loyalitas sama muslim gitu. Kan dikatakan Muhammadur Rasulullah waladina ma'asyidu ala kufar Muhammad bain. Muhammad Rasulullah umat itu tegas sama orang kafir, lembut sama orang Islam. Saya khawatir sekali ketika orang gampang mengatasnamakan Islam karena status KTP-nya, padahal karakter Islamnya nggak dia miliki. Ya, akhirnya Islam yang rusak. Ini sudah berjalan lama sekali seperti ini. Nah, udah gitu kebetulan kejadiannya di negeri yang mayoritas Muslim. Makanya heran saya, kalau Islam dibener, kenapa KPK nangkap orang Islam mulu? Kafir ada cuma sedikit. Penjara juga begitu. Rata-rata penjara itu Islam, gini-gini. Islam. Ya iyalah, coba itu ke Texas. Ya banyak kan non-Muslim yang ditangkap. Karena dominasinya kan mereka. Bukan begitu cara melihat. Ya. Tapi tetap kita harus akui bahwa untuk menjaga nama baik Islam ini, ya tugas kita menjaga Islam kita masing-masing.
Dalam agama pakai bahasaku, anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Apa yang membuat masuk neraka? Kezoliman. Makanya kita bahas. Pertama kita bahas iman. Ternyata banyak ini yang imannya berantakan. Bahkan nggak tanggung-tanggung, bro. Ya, berapa banyak orang mengaku hamba Allah, tapi nggak hafal nama-nama Allah. Betul gak? Sholat, ibadah, suruh sebut nama Allah, nggak hafal, tapi ngaku hamba Allah kan baik. Mengaku pengikut Muhammad, tapi nggak pernah ngerti sunnah. Banyak. Allah bilang, ahalallahul bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ini di kantongnya ATM konvensional. Sholat, Allahu Akbar, tapi ngantongin riba. Cuma ngaku Islam, kan kacau nih. Kalau seorang muslim tahu riba itu haram. Seindah apapun dikemas yang namanya riba, ya haram. Cuma mau bilang apa? Mereka remeng dalam masalah kayak beginian. Akhirnya Islam yang jadi kambing hitam. Kita luruskan nih. Ya, mudah-mudahan dengan belajar begini nih, pelan-pelan terbentuk generasi baru nih. Generasi Rabbani yang betul-betul megang syariat dengan benar. Ya, Allah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, gimana caranya mengingatkan keluarga dari pihak suami yang masih sangat mencintai riba? Seperti pekerjaannya meminjamkan uang ke orang lain dengan bunga dan masih menggunakan kartu kredit sebagai kehidupan dan alat berdagang. Bagaimana? Ya, saat ini sih sampaikan aja bahwa riba itu haram. Tapi kalau teknik dakwah dalam Islam itu kan ada kesinambungan. Yang pertama, ketika Nabi perintahkan kepada sahabat dalam berdakwah itu, suruh dakwahkan tentang syahadat. Ini orang kalau enjoy bermuamalah dengan riba, hubungan dia sama Allah berantakan pasti. Kita mau larang ya nggak bakal bisa, memang dia nggak punya hubungan baik sama Allah. Kemudian yang kedua, suruh rapikan sholat. Rapikan sholat. Kalau sholatnya bagus kan mencegah kekejian dan kemungkaran. Keji, mungkar dengan riba semua. Nah, kemudian bicara sedekah. Kemudian bicara keikhlasan. Ada tahapannya. Nah, saran saya sih kalau sekarang mungkin panjang bahasan, ingetin aja bahwa Allah itu haramkan riba. Allah muliakan sedekah dengan Al-Baqarah 28 tadi. Asal kita tahu kalau Anda pengen berkah hidup, tolong haramkan yang haram, halalkan yang halal dan baik. Masih dia nggak mau berubah juga, doain. Allah kasih hidayah buat dia. Itu lebih baik. Itu prinsip. Kalau melihat kemungkaran, berubah dengan tangan, lisan atau doakan. Semoga Allah kasih hidayah buat mereka, insya Allah ya. Allah. Ustaz, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghadapi istri yang secara status beliau adalah pejabat PPAT Kota Depok? Saat ini berbeda dengan saya, walaupun secara penghasilan alhamdulillah masih Allah berikan. Apakah saya sebagai suami boleh membagi beban tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga? Contohnya gantian membayar uang sekolah buat anak-anak. Iya, baik, itu aja. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd. Allah yang bilang, laki-laki itu lebih mampu ketimbang wanita. Maka kewajiban laki-laki memberikan nafkah, wajib hukumnya. Adapun perempuan tidak wajib untuk mencari nafkah. Jadi bukan berarti nggak boleh, di Islam memperbolehkan perempuan untuk cari rezeki, boleh, mungkin bahasanya bukan nafkah. Makanya kalau memang basically keagamaan yang bagus, sejak awal dia menikah pengen cari yang sekufu supaya eksistensinya sebagai laki itu nggak terganggu. Kalau udah terlanjur gimana, Ustaz? Saya mungkin nggak gede penghasilan, ukuran kewajiban sama bini, bukan kewajiban. Buat bini bukan kewajiban, membantu, jangan dirobek. Ya udah, silakan saja. Bahkan sampai kalau Anda miskin pun sebagai suami, istri boleh ngasih zakat kepada suami. Itu yang Asma lakukan sama Zubair bin Awam. Tapi laki-laki jangan diem, tetap kerja. Jadikan sebagai pemicu. Kenapa perempuan sosial saya? Kenapa? Karena yang wajib yang Allah bakal tanya nanti, bagaimana kamu mendidik anak kalau mencari uang. Ya, ini juga banyak yang kekecoh nih masalah kayak beginian. Sibuk, usaha, perempuan kerja, berangkat pagi pulang malam. Yang ditanya anak, yang ditanya pelayanan pada suami, bukan harta yang kau dapat. Sayang umur kita paling 3 kali pemilu lagi.
Berapa sih umur kita sekarang? Udah masuk 40-an, udah masuk 50-an, paling 3 kali pemilu, 4 kali pemilu. Kan mati itu kan nggak nunggu tua. Mati nggak nunggu sakit. Makanya kalau bisa saran saya sih, mulai mengkritisi lah, jangan sampai kita salah posisi. Sementara Islam memperbolehkan perempuan kerja, tapi ingat ada kewajiban yang lebih wajib ketimbang dia kerja. Ya. Nah, kalau buat suami yang dalam kondisi seperti ini, ya sabar, terus berusaha. Kemudian saling melengkapi, silakan aja di Islam boleh, cuma namanya bukan kewajiban. Ya. Karena sebagai bukti kecintaan, sayang sama keluarga, istri bisa tolong. Nah, buat kita ini orang laki, kalau sampai bini yang bayarin, timbulkan rasa malu, rasa gengsi gitu. Astagfirullahaladzim. Anda harus banting tulang nih, nggak bisa. Mungkin Anda nggak pulang sepekan 2 pekan buat nyari rezeki, minta izin buat cari rezeki lebih lah buat ini. Kalau nggak lewat, boleh, dan istri lepas. Jangan buat suami kayak ikan dalam sumur, ngelinter aja di situ. Suruh keluar. Suamimu bukan layangan calung, bukan layangan koang yang dipegang, goyang-goyang. Lepas. Ya, Allah akan kasih rezeki melalui dia untuk kalian. Ya, Allah a'lam. Nah. Ustaz boleh bertanya yang nggak berhubungan dengan judul kajian kita? Nggak apa-apa, silakan. Boleh ya. Apakah boleh memindahkan makam orang tua ke makam keluarga? Jadi orang tua makamnya di Bekasi, keluarga makamnya di Karawang. Bagaimana hukumnya memindahkan makam? Yang kedua, mubah. Boleh ya. Ya, sifatnya mubah. Hukumnya apabila bagaimana hukumnya kalau kita membeli tanah kuburan di pemakaman elit gitu, Ustaz? Kan sekarang ada tuh pemakaman-pemakaman yang rapi, boleh nggak kita beli? Terus hukumnya gimana, Ustaz? Oke, taib. Ya. Ini sifatnya mubah. Kita tinggal di negeri yang sekarang mungkin mayit ini harus punya tempat. Ya. Maka bahasa saya tadi 2 kali 1. Mayit ini 2 kali 1 ya. Sampai ada yang beli, ada yang sewa, macam-macam. Boleh itu mubah, boleh saja. Ya. Tinggal tergantung niatnya apa. Sekarang kalau dipindahin juga nggak diziarahin sama juga bohong. Ya. Dipindahin juga nggak didoain sama juga bohong. Berarti nggak pengaruh harusnya. Karena orang sudah meninggal ya sudah. Tinggal didoakan. Dia nggak bakal bangkit lagi. Nah, jangan khayalkan alam barzah kayak alam kita yang bertetangga mereka. Tidak. Alam barzah alam yang beda. Mereka sudah tinggal di alam yang berbeda dengan kita. Terus kita mendoakan saja. Kalau memang mau, mungkin karena sering ziarah, dikumpulkan supaya gampang ucap salam, ya boleh. Sifatnya mubah. Ya. Allahu a'lam. Ustadz, bagaimana hubungan takdir dengan usaha manusia, Ustadz? Ini pertanyaannya sepotong aja. Iya, manusia berusaha, Allah berkehendak, hubungannya kan gitu. Karena Allah nggak merubah satu kaum sebelum tiap orang mau merubah. Ada hukum sebab akibat. Jangan ngayal asap itu bisa hilang kalau api nggak dimatikan. Ya, jadi Allah takdirkan kita. Tinggal tugas kita untuk bisa berusaha. Kita ditakdirkan lahir dari keluarga yang kaya raya. Ya, kita punya keberuntungan usaha itu gampang. Karena nggak semua orang gampang berusaha. Kita ada keluarga begini, alhamdulillah. Kita terlahir dari keluarga yang cerdas, sekolahnya pada Masya Allah. Ya, kalau kita nggak belajar sama. Tetap ada hukum sebab akibat. Karena al-jaza bijin silama, balasan tergantung perbuatan. Masya Allah. Nah. Oke, Ustaz, mengenai masalah riba, apa sih sebenarnya siasat yang bisa kita lakukan biar bisa lepas? Kayaknya sulit gitu, Ustaz. Berbagai macam kondisi selalu dekat dengan riba gitu. Ya. Ya sebenarnya yang membuat kita ini nggak bisa keluar dari riba karena kita nggak yakin sama Allah. Kita sudah terbentuk karakter sejak dulu sampai sekarang ini memang biasa riba dengan bahasa kredit, ya, bahasa macam-macam lah. Intinya sih dikemas riba dengan sekian banyak rupa. Makanya 70 cabang riba itu. Nah, ini kitanya yang mungkin memang karena nggak belajar, nggak tahu. Nah, mudah-mudahan dengan diancam bahwa riba itu adalah murkaan Allah, bahkan perang melawan Allah. Bahkan dikatakan la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. No akil riba. Orang kalau udah sering makan riba itu kayak orang gila bangun tidur. Nggak ada yang tenang jiwanya.
dibudakin sama dunia. Sering diingetin kayak gini, jangan berpikir nah. Ternyata banyak orang yang nggak pakai riba bisa hidup tenang. Apalagi kita ini kan orang Indonesia kan 83% Muslim, betul? Nah, harusnya 83% ini nggak kalah sama yang 17%. Ini yang 17% malah ngatur kita. Sayang banget. Andai kita mau kompak, ini orang-orang kafir ini, orang-orang pemakan riba ini, nggak akan pernah bisa menyenggol perekonomian kita. Cuma mau kita nggak yakin. Makanya kitanya harus sering mendengarkan masukan dan ceramah supaya tahu bahwa apapun yang kita lakukan ini kalau memang baik itu ada di sisi Allah, dan Allah itu baik cuma nerima yang baik. Bisa, insya Allah bisa. Karena hukum asalnya itu kan memang nggak ada riba. Kata Nabi, riba yang pertama aku mustakan riba jahiliyah, ribanya Abbas. Terus semua di zaman Nabi riba sudah selesai. Nggak ada orang ngayal pakai riba. Sekarang semua terikat dengan riba. Makanya Bismillah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita untuk bisa yakin bahwa Allah Sempat kepotong Ustadz tadi yang terakhir. Ya intinya sih kita harus yakin bahwa Allah baik cuma menerima yang baik. Jadi kalau kita pengen yang baik yang ada di sisi Allah, ya lakukan yang baik. Allah katakan Allah perang melawan riba. Jangan sengaja kita makan riba. Orang yang makan riba dibangkitkan tiap hari kayak orang gila bangun tidur, kata la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dia akili karena mereka pemakan riba, kayak orang gila bangun tidur. Umur belum seberapa mereka obat yang diomongin ruwet. Nah, ya. Makanya kalau sudah tahu kayak begitu, ayo kita bisa bangkit, Pak. Uang kita kok dipegang sama non muslim, ya masa iya ada pohon mangga berbuah mangga, ini riba kan benalu. Kok benalu yang dikasih pupuk? Udah, benalu yang disingkirkan, bukan batang yang ditebang. Insya Allah nanti mereka pun akan tahu bahwa orang Islam ini betul-betul nggak membutuhkan riba. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau punya KPR, ya sudah terlanjur dengan bank konvensional. Terus ya sekarang dialihkan nih ke bank syariah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bank syariah itu kan ada legalitas ulama. Paling tidak lebih baik ketimbang konvensional. Dan saya setuju begitu. Ya, bukan berarti saya mengatakan bank-bank syariah ini 100% sudah bagus di Indonesia, tetap banyak kekurangannya. Cuma ada ulama yang mau bertanggung jawab. Paling tidak seperti itu. Karena kan kita cuma menjalani titipan Allah kan. Ya, uang kita, rezeki kita itu kan titipan Allah yang nggak ada yang kebawa mati. Bukan masalah sukses atau gagalnya, betul nggak ngejalaninnya. Makanya kalau memang itu bank syariah, saya lebih setuju. Karena bank-bank konvensional ini menghidupkan mereka. Allah a'lam. Ustaz, mengenai anak ya, anak kan bagian dari rezeki ya. Ya. Saat kita memilihkan sekolah buat anak nih, misalnya dia sudah mau masuk SMA, niat dari orang tua pingin ke pesantren, tapi anaknya belum kayak nggak tahu ya stigma negatif dari pesantren atau dia nggak paham atau gimana, akhirnya dia bertentangan dengan keinginan orang tuanya. Gimana caranya supaya menyadarkan atau membuat anak menjadi mau dengan pilihan ya. Karena orang tua merasa menempatkan anak di pesantren adalah pilihan terbaik untuk masa ini. Apa harus dipaksakan, Ustadz? Sebenarnya sih kalau anak gimana kebiasaannya, harusnya jangan dadakan suruh ke pesantren. Dia bayangin pesantren itu kan kayak gedung solim gitu lah. Jangan, kalau bisa pada hari libur ajak dia ke pesantren. Jelaskan tentang sejarah orang-orang hebat. Kita ini punya pahlawan semuanya anak pesantren. Pejabat-pejabat yang jujur hebat semua anak pesantren. Jelaskan sama dia. Dia nggak tahu karena dia gede depan gadget, depan handphone, depan teman yang mungkin nggak jelas pemahamannya. Akhirnya terbentuk mindset tentang buruknya pesantren. Masya Allah. Sangat disayangkan sekali. Propaganda orang-orang
sekuler, orang-orang ateis, orang yang betul-betul memang nggak suka dengan agama yang betul ini, membuat manusia ini betul-betul buruk sangka dengan yang namanya pesantren. Dan kalau sampai anak itu nggak ngayal masuk pesantren, karena kita nggak berhasil menyampaikan kebenaran tentang pesantren. Sebutkan satu pahlawan di negeri ini yang betul-betul baik, yang bukan lulusan pesantren. Sebut. Masya Allah. Peran ulama ketika kemerdekaan tahun 45. Tanya. Sampai mereka tahu, dan mereka harusnya tahu tentang itu gitu loh. Karena agama ini betul-betul penyebab datangnya keberkahan dalam hidup. Nah, intinya sih jangan dipaksa lah ikrah fiddin. Cuma ya perlu dijelaskan sama mereka bahwa semua ada proses. Nah, jelaskan aja kalau liburan tuh jangan dibawa ke tempat tamasya dulu, ke mall, ke jungle, kemana. Aja ke pesantren, lihat kamu lihat anak-anak yang potensi. Di pesantren ini Masya Allah. Guru dan murid itu berteman di kelas dan di luar kelas. Gampangnya sampai ilmu kepada mereka. Sama ya olahraganya, ya semua sama. Makanya itu yang mesti dijelaskan sejak dini. Jangan dadakan, kalau dadakan nggak bakal mau. Karena kan hukum asal mereka suka dunia, bukan suka akhirat. Mengenai transaksi dan menyimpan uang, kan kalau bank konvensional itu tidak dianjurkan, Ustaz. Sedangkan kalau transaksi banyak menggunakan bank-bank konvensional. Itu gimana, Ustaz? Ya sebenarnya kalau buat transportasi sih, kalau memang nggak ada solusi bank syariah, ulama nggak menyalahkan. Kayak kita beli mobil motor sama non-muslim, kan orang Islam nggak ada yang bikin, ya nggak apa-apa. Hukum asalnya boleh. Tapi kalau ada fasilitas syariah, itu yang dikedepankan. Sekali lagi, saya tekankan, ini bukan masalah kaya atau miskin. Kita cuma dititipin sama Allah, suruh ngelola. Kalau ngelola dengan cara yang haram, yang dititipin pasti marah. Lalu kita cuma dititipin sama Allah, kok ngelola harta dengan cara yang haram. Ya, nggak diperbolehkan. Nah, ya. Jadi, tolong kita punya rasa takut sama Allah. Ya. Kalau bisa cari dulu bank syariah. Kalau nggak ada solusi, cara darurat. Darurat tubihul mahdurat. Darurat menghalalkan segala cara. Maka kalau sudah gitu boleh-boleh saja. Ustaz, kalau mengenai istri yang memenuhi kebutuhan keluarga dan harus sering dinas keluar kota, bahkan keluar negeri, bagaimana hukumnya istri yang safar tanpa mahram, Ustaz? Suami yang tanggung dosa. Orang kalau sudah ijab kabul, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai sah dari pundak mertua pindah ke pundak suami. Sekarang suamimu bukan cuma sekedar pendamping hidupmu, tapi dia orang tua buat kamu, segalanya untuk sama dia. Bahkan sampai dosa istri suami yang nanggung. Silakan safar, suami antar ya. Kalau enggak, ya kamu harus sukses. Makanya nikah dengan yang sekufu, yang betul-betul memang selevel supaya kamu nggak kalah timpang gitu loh. Allah Ustaz. Jadi apapun yang istri lakukan berkaitan dengan pelanggaran syariat, suami yang menanggung. Wallahu a'lam. Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir, insya Allah. Dosa yang kita lakukan karena kita tidak tahu, Ustaz, apakah itu tetap tercatat oleh malaikat? Iya. Gugur hukum dari orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Anak kecil sampai dia balik, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sembuh. Jadi kalau memang dia nggak tahu, Allah Ghafur Rahim. Semoga Allah ampunkan insyaallah. Allah musta'an. Jazakallah khairan, Ustaz. Insya Allah Iya, itu terakhir, mohon doanya buat teman-teman sahabat. Ya, Ustaz. Ya, semoga Allah berikan keberkahan buat pemirsa dimanapun berada, mobil khusus Majelis Ta'lim Sahabat Wijaya ini agar dijadikan betul-betul masyarakat yang kompak, bangsa yang betul-betul mengerti bahwa keberkahan banyak Allah berikan di negeri ini, insyaallah. Jaga upah di antara kita. Dan saya berdoa buat diri saya dan jamaah sekalian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Man ha'imin wa innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajj. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu.
أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم سهل أمورنا يا الله وأمور والدينا وأمور بلادنا إندونيسيا هذا يا الله وأمور بلاد المسلمين يا مكرم اللهم اجعل قوة طيبة di majlis taklim sahabat Wijaya ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.